warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesmi Remadwita, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebong. Pada hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi, di mana tahapan awal pada proses observasi. Dan Ibu Jasmia as host sebagai observer. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Baik Bu Jasmia ya. Ya Bu Jas, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nah sebelum nanti saya akan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum melakukan supervisi kelas nanti ya Bu. Adapun tujuan dari supervisi nanti itu untuk mengetahui dan mengevaluasi Bu jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Kemudian mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Jadi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran dan supaya Ibu lebih siap, kemudian lebih percaya diri mungkin Bu ya, dan sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu nanti. Nah Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti apa aja? Di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, Muhammadiyah dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi perubahan sosial dan dampaknya yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua, mengelola, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pembangunan dari materi perubahan sosial dan dampaknya yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Itu dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi kita. Jadi ada dua tujuan Bu ya. Materi Ibu nanti tentang perubahan sosial dan dampaknya ya Bu. Iya. Kemudian Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa saja Bu? Kalau terkait dengan area pengembangan yang tidak dicapai pada materi ini itu ada 3 Bu. Yang pertama meningkatkan kompetensi dalam menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural siswa pada materi perubahan sosial dan dampaknya. Kemudian yang kedua meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelas serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian pada materi perubahan sosial dan dampaknya. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan dalam menyiapkan media pembelajaran. Jadi area pengembangan ada 3 Bu ya. Meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelas, dan meningkatkan kemampuan dalam penyiapan media pembelajaran Bu ya. Oke. Kemudian yang ketiga Bu, rancangan pembelajaran atau strategi yang dipersiapkan kira-kira nanti apa saja Bu? Ada beberapa strategi yang akan saya gunakan supaya proses pembelajaran itu dapat berjalan baik dan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran dapat tercapai ya Bu. Yang pertama itu menerapkan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Di sini saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok di awal, jadi mereka sudah tahu siapa aja kelompoknya. Empat orang dalam satu kelompok. Kemudian yang kedua menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi berawal dari permasalahan yang ada di masyarakat kemudian dibahas oleh anak-anak itu, dianalisa ya Bu ya, sesuai dengan materi perubahan sosial dan dampaknya. Kemudian yang ketiga menggunakan pendekatan pembelajaran scientific learning ya, dan TPAJK. Yang keempat mendampingi dan memberikan bimbingan kelompok dalam melakukan kegiatan diskusi. Jadi memberikan pendampingan supaya mereka lebih paham terhadap apa yang mereka bicarakan. Kemudian kita melakukan pengamatan ya, pengamatan kepada anak ya, kan, supaya kita dapat memotivasi mereka supaya aktif semua dalam kegiatan diskusi. Kemudian yang kelima membuat catatan dan penilaian terhadap diskusi yang ditampilkan dan
balik ya kelompok. Artinya ada beberapa poin mungkin yang anak itu menjelaskannya tidak rinci atau tidak gamblang. Itu kita akan menambahkan ya terhadap pertanyaan tersebut atau terhadap materi tersebut. Kemudian yang terakhir merefleksikan terhadap aktivitas diskusi yang sudah dijalankan. Merefleksi artinya kita melihat keberlangsungan proses pembelajaran di sini, diharapkan supaya di pertemuan berikutnya itu akan lebih baik lagi ya. Karena di sini kita akan melihat hambatan-hambatan apa yang kita temui pada saat proses pembelajaran. Itu strategi yang saya siapkan mereka dalam proses pembelajaran ini. Cukup banyak Bu ya, strategi yang sudah Ibu persiapkan, mulai dari metode sampai nanti refleksi pada akhir pembelajaran Bu ya. Baik Bu, pada media pembelajaran yang akan digunakan di kelas nanti kira-kira apa saja? Saya menggunakan PPT kemudian pakai di situ fokus yang disediakan terkait dengan sarana. Kemudian Bu, waktu pelaksanaannya kira-kira pada hari apa, jam berapa, di kelas mana Bu? Akan dilakukan pada hari Senin aja ya, IPS ya. Di kelas 12 IPS 2 itu kebetulan jam pertama satu jam pelajaran bersama. Pada hari Senin berarti kita mulai minggu depan, Senin depan Bu ya, di kelas 12 IPS 2. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Jadi nanti pada pas jam pelajaran Ibu, saya akan ke kelas Ibu ya Bu ya, siap untuk melihat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan mungkin nanti saya akan yang ada catatan sedikit mengenai kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran dalam kelas, mungkin kita ada obrolan selanjutnya Bu ya, tentang obrolan pasca observasi. Nah, di mana nanti pasca observasi itu nanti saya akan mewawancarai Ibu juga dengan dihadiri oleh pengajar praktik saya nanti. Nah Bu, sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira Bu dari percakapan kita tadi apa yang Ibu dapatkan? Ya setidaknya gambaran bahwa untuk melakukan proses pembelajaran ada beberapa hal yang harus kita siapkan di sini Bu ya. Ada kita siapkan. Nah, kemudian tujuan yang ingin dicapai juga kita berharap akan berhasil dengan baik. Kalau persiapan itu matang ya. Itu secara garis besar. Baik Bu, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Nah, sampai bertemu di kegiatan observasi nanti Bu ya, di kelas Ibu yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, semoga observasi yang Ibu lakukan nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu. Baiklah, demikianlah percakapan pra-observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya Baik, kabarnya kali ini kita kedatangan tamu, ada Ibu Ismi yang akan mengobservasi Ibu dalam kelas kalian ini. Ada cerita, silakan. Terima kasih atas kepercayaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak ya. Pertama terima kasih kepada Ibu Yusmia, juga kepada kelas 12 IPS 2. Nah, hari ini Ibu akan mengobservasi ya kelas. Tujuannya tidak menilai ya, tidak hanya ingin berbagi saja ya. Bagaimana Ibu nanti akan melihat proses pembelajaran kalian bersama Ibu Yusmia. Terima kasih Bu ya. Silakan dimulai Bu. Ini kita akan membicarakan tentang perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya, kalau kemarin dari balik kelompok, Ibu bagi materi berikutnya. Kali ini Ibu akan menjelaskan, karena ini merupakan konsep awal dari apa sih itu perubahan sosial. Sebelum kita belajar, Ibu ingin sampaikan apa sih yang ingin dicapai dari pembelajaran ini.
tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dari perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama itu perubahan dalam kehidupan masyarakat, ya. Kemudian materi kedua itu bentuk-bentuk perubahan sosial dan faktor penyebabnya. Yang ketiga adalah dampak perubahan sosial. Nah, yang akan dibicarakan adalah ini ya, di perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Meliputi apa aja? Meliputi definisi, ya, apa itu perubahan sosial, kemudian teori-teori. Kalau yang kedua dan ketiga itu dibagi kemarin pembahasannya oleh kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Sebelum masuk ke materi, nggak asing lagi ya dengan kata perubahan. Pernah dengar kata perubahan? Pernah dengan kata perubahan. Nah, Ibu belum kenal satu persatu ini ya. Ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang apa itu perubahan? Satu orang? Kira-kira apa sih perubahan? Silakan. Apa perubahan? Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial. Yang semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela akan dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal, meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem sosial lama, kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem-sistem sosial yang baru. Perubahan sistem-sistem sosial, perubahan nilai-nilai, kemudian menggunakan sistem-sistem dan pola-pola sosial yang baru. Sebelumnya sama kayak dalam diri kita lihat ya, kita yang dulu sama yang sekarang itu berbeda. Itu perubahan dalam diri individu. Nggak ada kan? Yang kemarin dari SMP berteman, kemudian kalau kamu lihat teman kamu itu apakah dia sama dari SMP kemarin sampai sekarang itu sama penampilannya, misalnya itu cara dia merias diri gitu. Sama? Beda. Artinya apa? Perubahan itu pasti terjadi dalam diri individu ataupun dalam masyarakat. Ya, pasti terjadi di masyarakat manapun. Walaupun masyarakat itu dalam kategori adalah masyarakat yang primitif sekalipun tetap mengalami perubahan. Hanya perbedaannya kalau masyarakat itu yang primitif biasanya perubahannya lambat. Kalau masyarakat yang lebih maju itu perubahannya lebih cepat. Bisa lihat tampilan PPT kita? Gambar apa ya? Partai ya. Ini siapa ini? Mantan wakil atau presiden? Mantan presiden. Ada yang nggak kenal? Siapa ini? Ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Gambar kedua, Jokowi Widodo. Kemudian gambar yang ada di sampingnya ini itu gambar partai Pak. Kalau kalian lihat dari gambar partai itu ada yang sama nggak? Ada ya? Yang sama. Gambar partai apa? Partai Kebangkitan Bangsa. Sama. Di sini di Pak SBY ini ada gambar partai PKB, di gambar Pak Jokowi ada gambar PKB. Lihat ya, nanti kita masuk ke konsepnya. Tolong dibacakan definisi perubahan menurut Kingus Davis. Menurut Kingsley David, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya perubahan dalam organisasi buruh dalam masyarakat. Kapitalis telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam hubungan buruh dengan majikan. Ya. Yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ingat nggak di kelas 2 kemarin kita belajar tentang struktur sosial. Masih ingat di materi kemajemukan gitu. Struktur sosial adalah hubungan atau keterkaitan antara masyarakat secara vertikal dan horizontal. Terus ngapain Ibu Diawata ditampilkan gambar tentang Pak SBY dan Jokowi? Apa kaitannya definisi perubahan sosial menurut Kingus Davis dengan gambar ini? Strukturnya di ini kalian melihat strukturnya dari mana?
zaman Pak SBY dan Jokowi terjadi perubahan struktur. Dilihat dari struktur pemerintahan, otomatis berubah kan? Ya, terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan. Ya, perubahan dalam struktur pemerintahan dilihat dari mana? Karena Pak SBY itu diusung oleh P3, PAN, Partai Keadilan, PKS ya di sini, Partai Demokrat dan PKB, otomatis sebagian besar anggota parlemen diangkat dari partai pengusung. Perubahan terjadi karena pada zaman Pak Jokowi kemudian diusung oleh partai yang berbeda. Berarti struktur pemerintahnya mengalami perubahan. Otomatis dia akan berimbas pada perubahan pada lembaga dan kebijakan. Kalian bisa lihat di sini. Program unggulan yang ditampilkan atau yang diangkat oleh presiden itu berbeda. Dalam SBY unggulannya apa? Program yang dia tahan ya dari masyarakat primitif, tradisional, bersahaja, kemudian menjadi masyarakat modern yang kompleks dan maju. Jadi perkembangannya itu bertahap sesuai dengan prosesnya ini. Ya. Lanjut. Ada beberapa teori yang membicarakan tentang teori evolusi. Yang pertama ada unilinear theory evolution, universal theory of evolution, yang ketiga multilinear theory of evolution. Kalau yang pertama unilinear theory of evolution, pendapatnya apa? Perkembangan sebuah masyarakat sesuai dengan bentuk tahapan tertentu dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks. Dan akhirnya sempurna. Iya. Itulah teori dalam perubahan dan materi kita sebatas itu. Ya. Masih ada waktu. Ibu minta kalian bergabung dengan kelompok belajarnya kemarin. Kita akan bahas apakah materi hari ini kalian pahami. Jadi nanti ada tugas, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Silakan bentuk kelompoknya. Ya, diskusikan dengan teman satu kelompokmu. Deskripsi 1-2 kalimat ini itu bisa dijelaskan melalui teori yang ada. Misalnya pernyataan pertama itu dijelaskan menggunakan teori apa? Yang kedua pakai teori apa? Yang ketiga pakai teori apa? Bisa? Insya Allah. Ya, jadi coba menentukan penjelasannya itu menggunakan teori yang mana? Silakan diskusikan. Dua orang saja. Langsung aja. Pernyataan pertama dibaca dulu ya. Nomor 1, munculnya kerajaan Majapahit, kemudian mengalami kejayaan, kemudian mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh karena pemerintahan yang muncul. Menurut diskusi kelompok kami, itu termasuk ke teori siklus dari pendapat ahli Oswald Spengler, karena ia berpandangan bahwa setiap kerajaan besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan dan keruntuhan yang sesuai dengan pernyataan deskripsi yang nomor 1. Kemudian nomor 2, perubahan sistem transportasi, perubahan teknologi dalam sistem transportasi menggunakan tenaga hewan, kemudian menggunakan tenaga mesin dan berkembang menggunakan tenaga listrik. Menurut kami termasuk ke dalam teori evolusi. Bagian ini linear teori akan bahwa manusia serta masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Nomor 3, perubahan undang-undang sistem kepartaian dari partai sedikit menjadi contoh. Karena di teori revolusi menurut Karl Marx, salah satu penganut teori revolusi berpandangan bahwa masyarakat berubah secara linear tetapi bersifat revolusioner. Jadi pada dasarnya suatu masyarakat akan berkembang ke arah tertentu. Itu dari hasil diskusi dari kelompok 8. Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau pendapat? Ya, dari kelompok Ji, kelompok berapa Ji? Oke, silakan dari
revolusi. Mereka mengatakan kalau yang ketiga itu dikaji melalui teori revolusi. Kalau yang pertama tadi siklus ya, yang kedua itu evolusi, yang ketiga revolusi. Gimana dengan kelompok 4, kelompoknya Haji? Poin pertama apa Ji? Poin pertama sama siklus Sama. karena pada itu pernah terjadi di masa lalu. Ya, pernah terjadi ya, artinya Yang kedua kami perkembangan. perkembangan berarti yang poinnya mana? Ya. Perkembangan yang kedua kan? Ya, milenial. Yang ketiga Ya, yang ketiga. yang kami siklus Bu. Yang ketiga siklus. Kenapa yang poin ketiga itu siklus Haji? Karena risiko perubahan undang-undang sistem kepartaian dan partai sedikit menjadi partai yang banyak, yang sedikit menjadi banyak, Sedikit, itu kembali banyak, Haji Mahmudin, sedikit lagi. Ya, gimana Gomulai sepakat dengan Haji, Bu. Poin 1 sepakat semua. Teori siklus. Sepakat. Berarti 1 teori siklus sepakat. Oke, benar. Kajiannya melalui teori siklus. Yang kedua, ya. Teori. Yang ketiga, teori mana yang ditanya? Yang poin ketiga. Revolusi. Ya. Yang ketiga itu tetap teori siklus. Dari peraturan undang-undang itu mengatakan banyak partai, pada orde baru dikecilkan menjadi 3 partai, kemudian reformasi banyak partai, sekarang disebutkan lagi menjadi jumlah partai yang terbanyak. Ini siklus kajiannya. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Oke, anak-anak, tadi sudah kita bahas sama-sama ya, sudah kita diskusikan dengan anggota kelompoknya terkait dengan teori. Berarti hari ini kita belajar apa aja? Perubahan sosial, materi yang kita bahas apa aja? Definisi perubahan sosial menurut beberapa tokoh, kemudian bisa mengetahui apakah terjadi perubahan. Kemudian yang ketiga, teori. Jadi yang kalian pelajari itu adalah definisi, ciri-ciri perubahan, dan teori perubahan. Paham semua? Oke, kalau paham, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesmi Remadwita, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lebong. Pada kesempatan ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi, di mana dalam supervisi akademik ini merupakan tahap akhir dari observasi. Saya akan memperkenalkan rekan sejawat saya, Ibu Yasmia Esos, dan pengajar praktik saya, Bapak Fadli Omir Harjo MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Bu Ismi. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Siap. Jadi di sini Pak, kami akan mengadakan percakapan pasca observasi, di mana percakapan pra dan observasinya itu sudah kami lakukan minggu lalu Pak. Oh iya, baik. Silakan dilanjutkan Bu Ismi untuk percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum Bu Jasmia. Waalaikumsalam, Bu Rita. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Jasmia ya atas waktu yang sudah Ibu luangkan. Jadi Bu, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu ya, di mana tujuan pada pasca observasi ini adalah merefleksi hasil pembelajaran yang telah Ibu lakukan minggu lalu Bu. Nah, jadi setelah melakukan observasi dan percakapan pra observasi, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu ya. Nah, oke Bu, ada
sebelum ada pertanyaan yang akan saya tanyakan, jadi saya akan menanyakan mengetahui dulu apa Bu refleksi atau adakah catatan refleksi dari Ibu setelah Ibu melakukan observasi di kelas Bu? Ya, satu refleksi yang saya lakukan setelah kita melakukan observasi kemarin ya, Ibu Ita, dari proses kegiatan pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran juga berjalan sesuai dengan RTP ya yang telah dibuat. Pengelolaan kelas juga dapat dilakukan dengan baik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Namun ada sedikit kekurangan pada saat kegiatan penutup itu saya tidak sempat ya melakukan pengumpulan hasil pembelajaran yang dilakukan pada hari observasi ya, karena mengingat waktunya tidak cukup. Jadi ada beberapa refleksi Bu ya, bahwa Ibu sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik di kelas ya Bu ya, kemudian langkah-langkah pembelajaran juga sudah sesuai dengan RPP, kemudian pengelolaan kelas bisa dilakukan dengan baik, namun ada sedikit kegiatan yang belum terlaksana pada saat penutup, yaitu kesimpulan gitu Bu ya, dikarenakan waktu yang tidak mencukupi ya Bu. Kemudian Bu, dari topik percakapan di catatan ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Ibu. Yang pertama, sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan Bu? Pada saat kegiatan observasi saya merasa bahwa proses pembelajaran itu sudah berlangsung dengan baik. Itu dilihat dari siswa sudah sangat menguasai materi ya yang mereka pelajarin, kemudian mampu mereka presentasikan kepada teman-teman yang lain. Ya. Itu Bu. Ya. Jadi kegiatan diskusi sudah berjalan dengan baik Bu ya. Oke, Bu. Kemudian yang kedua Bu, apa yang menjadi hambatan atau kendala ketika melaksanakan proses pembelajaran? Ya, dalam pelaksanaan masih ada beberapa hambatan yang masih saya temui. Di antaranya ya berupa itu ada beberapa anak sih yang masih belum aktif dalam kegiatan diskusi ya. Jadi masih ada 1-2 orang anak ya itu belum terlibat ya, masih pasif gitu Bu. Jadi hambatannya keaktifan anak Bu ya, masih ada yang kurang aktif gitu ya, pada saat melakukan proses diskusi. Pada saat proses diskusi. Kemudian Bu, hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Selama proses pembelajaran saya melakukan pengamatan kepada seluruh siswa ya, jadi ada beberapa siswa itu memang sudah sangat aktif ya, ada beberapa siswa yang belum aktif dan ini menjadi modal saya ya untuk melakukan perbaikan di masa pembelajaran berikutnya. Kemudian Bu, apa rencana tindak lanjut Bu yang akan Ibu lakukan terkait hambatan atau kendala yang Ibu temui selama proses pembelajaran? Karena tadi ada hambatan seperti di awal kita bicarakan, kemudian kita juga tadi menemukan ya bahwa ada beberapa anak yang belum aktif. Jadi untuk hambatan pertama karena belum mampu mereview hasil pembelajaran itu, berarti besok saya akan mencoba untuk pengalokasian waktu supaya lebih baik lagi ya. Jadi apa yang menjadi tahapan dalam RPP itu dapat tercapai secara utuh. Kemudian kedua, ada beberapa siswa yang memang belum aktif dalam proses diskusi. Mungkin saya akan melakukan pendekatan apa yang menjadi kendala mereka sehingga mereka kesulitan untuk aktif dalam proses pembelajaran, dan menjadi dasar saya untuk melakukan pendekatan dan memberikan motivasi supaya pada pertemuan berikutnya mereka dapat aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi ada rencana tindak lanjut yang sudah Ibu siapkan Bu ya. Yang kelima Bu, kapan Ibu akan melakukan rencana tindak lanjut Ibu tadi terkait solusi atas kendala yang ditemui di proses pembelajaran Ibu? Saya berharap secepatnya gitu ya, kalau bisa dalam minggu ini ya, karena kita sudah mengetahui permasalahan. Jadi dalam minggu ini kita sudah melakukan ya apa sih yang menjadi kekurangan dan perbaikan ya supaya proses pembelajaran tercapai dengan baik. Terima kasih Bu. Kemudian Bu, rencana tindak lanjut Ibu itu seperti apa Bu yang akan Ibu lakukan
ada catatan khusus ya dari saya selaku observer ya. Nah, jadi pada kegiatan observasi yang sudah dilakukan Ibu Jasmia, saya melihat bahwa Ibu Jasmia ini sudah dapat menyusun perangkat pembelajarannya dengan baik. Kemudian metode atau media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan rencana pembelajaran Ibu. Kemudian Ibu juga sudah merencanakan strategi pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Terima kasih Bu Jasmia atas waktunya Bu ya. Demikianlah percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.